Ya baik, saudara pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kembali lagi bersama saya, Jirlende, mengudara melalui kanal YouTube RRI Sumba. Dan saat ini saudara, saya berkenan dan berkesempatan dan juga dikenankan untuk mengkonfirmasi terkait tentang kegiatan pelatihan sekolah tenaga pengajar sekolah menengah di Sumba Barat yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari fasilitator Kementerian Pendidikan itu sendiri di Sumba Barat. Dan kegiatan ini berlangsung selama 10 hari di SMP Negeri 1 Waikabubak. Dan saat ini saudara, saya sudah bergabung dengan narasumber saya, fasilitator Kementerian Pendidikan Sumba Barat, terkait tentang bagaimana memberikan atau penguatan penguatan kapasitas tenaga pengajar di Sumba Barat melalui pelatihan mendalam yang disampaikan oleh narasumber-narasumber yang sudah terakreditasi ya melalui sertifikat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Saat ini Bapak Edi Tani akan menyampaikan seperti apa sih target-target daripada pelatihan ini dan apa yang menjadi tujuan daripada pelatihan ini. Pak Edi, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak Edi? Baik. Baik, Pak Edi. Saya lihat ada kegiatan-kegiatan terkait tentang penguatan kapasitas para tenaga pengajar di tingkat sekolah menengah di Sumba Barat yang saat ini juga berlangsung di SMP Negeri 1 Waikabubak. Ini seperti apa sasarannya dan apa yang merupakan tujuan dan target yang akan dicapai dalam kegiatan ini, Pak Edi? Oke, baik. Pertama-tama saya sebagai guru sangat mengapresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Iya, karena telah memberikan salah satu transformasi, yaitu tentang perubahan dalam kurikulum Merdeka. Bahwa di sini kami mempelajari tentang pendekatan pembelajaran mendalam, dan pada awalnya itu kami sebagai fasilitator daerah itu kami diseleksi dari kementerian. Salah satu yang menyelenggarakan ini adalah BGTK Provinsi NTT. oh ya. Nah, di sini kami mengikuti seleksi, dan di situ sudah saya sebagai guru untuk jenjang SD perwakilan Sumba Barat saya lolos. Setelah itu kami melakukan diklat. Diklat itu selama 10 hari di provinsi. Di situ kami dilatih bagaimana menerapkan pelatihan ini, pembelajaran mendalam. Iya. Jadi setelah kegiatan itu selesai, kami pulang ke daerah, dan sekarang kami memberikan salah satu pelatihan kepada guru-guru terkait program kementerian ini untuk pendekatan pembelajaran mendalam. Iya. Jadi saya sebagai fasilitator khusus Kabupaten Sumba Barat, kami diberikan kesempatan itu ada 10 hari. Kegiatan hari pertama itu kegiatan ini tuh sebanyak 5 hari, Iya. sedangkan kegiatan on itu 1 hari. Tapi dalam 3 bulan itu peserta akan melakukan siklus. Peserta ini adalah guru-guru. Iya. Sedangkan pada bulan Desember itu kegiatan in 2 itu dilaksanakan itu 4 hari. Jadi mengapa proses pembelajaran ini saya merasa bahwa sangat penting? Ya. Karena ketika saya diberikan salah satu pelatihan terkait ini, dan saya sebagai guru sangat menyentuh. Karena betul-betul pembelajaran ini sangat mulia. Ya. Dan ini memang suatu kewajiban saya sebagai fasilitator. Saya harus berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Apalagi sekarang SD ini dengan berjumlah ada 99 SD dengan ditambah dengan SD yang baru. Jadi betul-betul saya bekerja keras bersama rekan-rekan guru untuk bisa membuat salah satu komunitas belajar. Dengan begitu kita bisa berbagi praktik baik. Ya. Dan untuk pembelajaran mendalam ini, mengapa saya bilang sangat betul-betul penting? Di sini kami melatih guru. Ya. Ada 30 peserta. 30 peserta ini peserta terbaik yang dipilih dari masing-masing sekolah dasar yang ada di Sumba Barat. Kenapa saya menganggap mereka peserta terbaik? Karena yang perwakilan mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam ini adalah sekolah-sekolah yang memenuhi syarat, yaitu rapot pendidikannya itu
hijau. Dikatakan rapot pendidikan itu mendapatkan nilai tertinggi. Iya, iya. Sehingga sekolah itu mendapatkan apresiasi dari kementerian, yaitu berupa dana bos kinerja. Kalau untuk SD itu setiap sekolah yang mendapatkan bos kinerja itu dengan dana 22.500.000. Beda dengan SMP lebih tingkat, apalagi dengan SMA. Berdasarkan perangkingan kinerja Ya, betul sekali. capaian-capaiannya. Jadi perangkingan itu juga tidak mudah. Di sekolah itu betul-betul kita harus memanfaatkan anggaran bos. Iya, iya. Dengan begitu fasilitas yang ada di sekolah itu betul-betul memadai, sehingga proses untuk melakukan penilaian itu betul-betul sangat efektif. Salah satunya anak-anak melakukan ANBK. Iya, iya. Disitulah kan mereka diukur kemampuan literasi dan numerasi. Dan di situ juga guru diuji melalui sulingjar. Jadi fasilitas itu harus menentukan Iya, supaya betul-betul mendapatkan predikat kinerja yang bagus dan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi ada 14 sekolah SD yang ikut kegiatan ini, yang sasarannya adalah penerima boskin. Jadi dari masing-masing SD itu dikirim 2 orang guru dan 1 kepala sekolah. Tapi kegiatan kepala sekolah itu berbeda tempat karena ada fasilitatornya untuk kepala sekolah. Jadi saya berada sebagai fasilitator guru, saya membimbing rekan-rekan guru supaya nanti ketika mereka selesai melakukan pelatihan ini, mereka mengimbasnya kepada sekolah masing-masing. Gitu. Jadi betul-betul pembelajaran ini hasilnya adalah ketika nanti kita mengimplementasikan ini di sekolah, kementerian ingin bahwa tujuan yang dicapai ini adalah menciptakan anak yang belajar itu sepanjang hayat. Iya, iya, iya. Jadi betul-betul motivasi untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah itu yang lagi sangat rendah. Dengan adanya pembelajaran mendalam ini sehingga meningkatkan motivasi dan untuk mengajarkan kepada menciptakan generasi-generasi yang belajar sepanjang hayat. Pak Edi, kalau dilihat daripada penamaannya sumber daya manusia tenaga pengajar di Sumba Barat nih, dan berdasarkan hasil pengamatan melalui berbagai pelatihan yang sudah dibangun nih, apa poin yang paling penting untuk ditingkatkan oleh tenaga pengajar di Sumba Barat, Pak? Ya, salah satu saya sebagai seorang fasilitator juga seorang pengajar, dan saya sudah boleh dibilang seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat ini saya sudah jelajahi. Dan kenapa seperti itu? Karena kami ada membuat komunitas belajar. Oh iya, iya. Nah, jadi komunitas belajar itu ada beberapa kecamatan, dan ketika saya mendapatkan salah satu ilmu dari kementerian disitulah kami berbagi praktik baik. Karena tanpa kolaborasi dengan suasana Sumba Barat yang ada curah hujannya dengan jauh, ya paling dengan kolaborasi juga kita saling berkolaborasi, kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi memang dampak dari ini ketika saya temukan itu bahwa untuk bisa meningkatkan salah satu kompetensi guru terkait proses pembelajaran itu fasilitas. Fasilitas, ya. Kalau fasilitas di sekolah-sekolah selama ini hasil pantauan daripada Pak Edi sebagai fasilitator kementerian bagaimana? Ya sangat kekurangan. Kenapa saya bilang gitu? Karena dengan proses pembelajaran mendalam ini, dia betul-betul bersinergi dengan pemanfaatan teknologi, Pak. Iya, iya, iya. Jadi pendidikan dan teknologi itu harus berjalan, beriringan. Iya, iya, iya. Bagaimana kalau teknologi itu di bawah, pendidikan itu di atas, ataupun teknologi di atas, pendidikan. Justru SDM itu sangat harus challenge ya. Betul, dia harus seimbang. Ya, gitu. Jadi beberapa kendala yang saya temukan di Sumba Barat ini adalah fasilitas. Ya, bukan berarti ini setiap sekolah itu harus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Enggak. Jadi dengan dana BOS, dengan dana operasional yang sudah diberikan oleh pemerintah, disitulah sebagai sekolah kepala sekolah itu memanfaatkan betul-betul dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu kita harus memfasilitasi. Ya, saya memaklumi banyak sekolah yang mungkin siswanya kecil, tapi kan bisa bertahap, bertahap. Karena tanpa dengan teknologi pasti kita akan terlambat. Jadi bukan Sumba Barat ini bukan faktor bahwa tidak bisa, sangat bisa, justru bisa menyamai itu
Kota Kupang, Iya. Flores. Karena dari segi itu faktor fasilitas saja. Kalau untuk masalah kemampuan itu saya sudah temukan guru-guru sangat profesional di sini. Gitu. Sangat antusias. Jadi kalau dalam kaitan dengan bagaimana menyukseskan kurikulum Merdeka ini sangat diperlukan kualifikasi daripada fasilitas yang memadai di Ya, negara betul kita. sekali, betul sekali, betul sekali. Jadi Pak Edi, dalam proses pembelajaran mendalam yang saat ini dilaksanakan ini, apa yang menjadi target utama dari kegiatan ini yang merupakan salah satu indikator bahwa sumber daya manusia di tingkat pengajar lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar dan kelas menengah ini dapat terukur, Pak? Ya, baik. Saya akan mencontohkan ilustrasi. Iya, iya. Untuk kurikulum yang lama K13, itu mungkin kalau Bapak punya seorang anak yang sedang bersekolah, sering guru memberikan angka 100. Iya, iya. Dan sering juga guru memberikan soal-soal. Dan ketika ditanya, ketika sampai ke rumah, pasti orang tua itu selalu menanyakan kepada anak. Iya. Wih, jawabnya benar, bagus. Tapi jawabannya dari mana? Anak-anak bisa memahami, anak-anak bisa menjawab, tapi mereka tidak paham jawaban yang mereka jawab. Anak-anak mendapatkan nilai 100, tapi mereka bisa tidak paham 100 ini untuk apa? Angka ini untuk apa? Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu angka bukan salah satu kewajiban sekarang. Iya. Makanya di dalam kurikulum mereka guru itu diajarkan bagaimana mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada standar penilaiannya. Iya, iya, iya. Ada yang berupa yang namanya deskripsi. Jadi orang tua sekarang itu penerimaan rapot itu tidak lagi melihat angka, tapi melihat anak kekurangan pendampingannya di mana. Jadi itu dalam berbentuk deskripsi. Dan itu harus diobservasi setiap anak. Di dalam pembelajaran mendalam sudah di sini bahwa seorang guru harus menempatkan penilaian per individu anak yang sesuai dengan kemampuan anak. Jadi betul-betul pembelajaran ini sangat mulia. Iya, iya. Gitu. Jadi jangan satu kelas itu 15 orang, semuanya kita memberikan penilaian yang sama. Iya, iya. Gitu. Akhirnya ada anak yang tidak bisa membaca, dipaksa dia harus menyamai level yang seharusnya anak yang sudah di atas bisa membaca. Iya, iya. Jadi itu tidak mulia itu, Pak. Gitu. Pak Edi, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran mendalam ini apa nih, Pak Edi? Ya, baik. Untuk kendala-kendala dalam proses pembelajaran mendalam ini adalah salah satu sekolah-sekolah yang betul-betul belum mendapatkan pelatihan dari kami fasilitator. Karena sekarang kementerian itu tidak mempublikasikan materi ini pembelajaran mendalam. Iya, iya. Karena apa? Sekarang di medsos ini kan ada yang memberikan salah satu ketika hanya untuk konten, akhirnya materi yang sudah diberikan apa yang diinginkan oleh pemerintah itu dibuat versi lain gitu loh, pemahaman lain. Jadi kenapa kami langsung diundang khusus? Dengan begitu betul-betul kami harus turun dan memberikan salah satu pengajaran pelatihan. Karena apa? Pembelajaran mendalam ini dia bisa berjalan tergantung pola pikir. Iya. Bayangkan Pak, di dalam pembelajaran mendalam ini ada salah satu modul itu yang dilaksanakan itu dari pagi sampai sore hanya membahas tentang pola pikir. Jadi kalau seorang guru pola pikirnya tidak bertumbuh, dia tidak akan bisa melakukan proses pembelajaran mendalam. Karena kebanyakan guru dan peserta didik itu masih pola pikir tetap. Gitu. Pola pikir tetap itu maksudnya masih berpikir dangkal gitu. Iya, baik. Dia tidak pernah berpikir untuk kepentingan orang lain. Baik, Pak Edi. Jadi memang melalui pembelajaran mendalam ini, para guru ini diharapkan bisa berinovasi ke depannya Iya, untuk betul menciptakan sekali. model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Pak Edi, Iya, ya? betul sekali. Baik. Masih ada yang ingin Pak Edi sampaikan? Ya, yang saya ingin sampaikan bahwa untuk para guru yang ada di Sumba Barat maupun seluruh peserta didik yang ada di Sumba Barat, bahwa dengan zaman yang sekarang, dengan situasi yang sekarang, jangan pernah kita sepelekan itu untuk belajar. Yeah. Apapun yang terjadi kita harus tetap belajar. Karena dengan situasi yang sekarang tanpa belajar kita tidak akan bisa menjadi apa-apa, gitu. Jadi
belajar itu bukan berarti long life education. Iya, long life education. Jadi betul-betul kita itu harus belajar sepanjang hayat. Betul. Meskipun kita punya ekonomi tidak mampu, mungkin keterbatasan latar belakang orang tua, tapi untuk motivasi untuk belajar itu kita harus tetap tingkatkan. Jadi dengan pembelajaran mendalam kita akan mempunyai kesadaran bahwa belajar itu penting, dan kalau kita sudah sadar dan itu betul-betul bermakna, sudah pasti kita akan menjadi seorang pelajar yang sepanjang hayat. Tapi kalau kita tidak akan memiliki kesadaran, memang susah, tidak akan seperti itu. Baik, Pak Edi, terima kasih atas konfirmasinya terkait tentang bagaimana peningkatan sumber daya manusia di Sumba Barat di tingkat sekolah dasar dan menengah ini sesuai dengan arah kurikulum Merdeka. Yang juga saat ini juga berlaku di sekolah-sekolah untuk kemudian minimal para guru-guru di Sumba Barat ini bisa menjadi merepresentasikan kurikulum yang ada dan juga apa yang kemudian menjadi bahan pelatihan hari ini, Pak Edi. Kita doakan bersama bahwa ini mampu memberikan suatu penetrasi pembangunan di bidang pendidikan di Sumba Barat, sehingga raport pendidikan yang dimana kita tahu bahwa kemarin baru saja diumumkan bahwa rapor pendidikan Sumba Barat dari aspek literasi dan numerasinya itu di urutan 29 dari 20 lebih kabupaten di NTT, yaitu katakanlah raport merah ya, Pak Edi ya. Dan kita harapkan ke depannya ini dapat melalui berbagai macam pelatihan yang didapatkan oleh para guru-guru kita ini dapat kembali bangkit dan meningkatkan literasi dan numerasi pendidikan di Sumba Barat. Yang itu tadi informasi yang dapat kami hadirkan saudara dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya bersama dengan narasumber saya Pak Edi Tani dan saya Jerende pamit dari hadapan Anda. Come on! Ini baru enak. Dulu yang semalam dia ada di New Luar biasa. Tapi aku baru aja di interview di Pro 2F. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita.